Shalom Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan sedikit informasi kepada Bapak dan Ibu. GBI PPL memiliki program Care and Share. Ini adalah suatu program dari jemaat untuk jemaat. Program ini dimaksudkan untuk membantu memberkati jemaat GBI PPL dengan cara gereja membantu mempromosikan usaha yang dimiliki oleh jemaat. Usahanya dapat berupa usaha kuliner, usaha barang maupun jasa. Nah, untuk dapat membantu Bapak Ibu, kami berusaha untuk mengiklankan itu supaya semua jemaat juga bisa mendapatkan manfaatnya. Untuk mengikuti program ini, Bapak dan Ibu boleh menghubungi ketua PK masing-masing. Program yang kedua adalah Prayer Request. Program ini ditujukan bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan dukungan doa. Bapak dan Ibu yang membutuhkan dukungan doa dapat mengkontak nomor WA di bawah ini. Atau Bapak dan Ibu dapat mengklik link Google Form yang ada di kolom deskripsi. Nah, Bapak Ibu, kalau doanya sudah dijawab, jangan lupa hubungin kami kembali agar kami dapat men-sharingkan pengalaman Bapak Ibu terkait dengan doa yang dijawab oleh Tuhan, supaya jemaat yang lain yang masih menunggu jawaban doanya dari Tuhan tetap dapat bersemangat. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Happy Sunday! Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, apa kabarnya? Yang pasti Tuhan menyertai kita anak-anaknya sempurna. Selamat datang di ibadah GBI PPL Bandung dan juga ada di Cirebon. Kita akan ibadah online hari ini. Sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa minggu depan adalah bulan baru. Kita akan masuki minggu pertama, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tolong Bapak Ibu Saudaraku kembali menyiapkan roti dan anggur perjamuan kudus berupa roti tawar atau crackers dan minuman berwarna merah ataupun air teh. Dan terlebih daripada semua itu, siapkan hidup, siapkan hati supaya kita bisa masuki perjamuan kudus dengan cara yang benar. Kita akan masuk ibadah pada hari ini, di minggu yang kelima ini. Mari siapkan hidup kita, siapkan hati, sehingga kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Sekalipun di rumah, Allah sanggup hadir di setiap rumah orang percaya. Sebelumnya, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami masih bisa beribadah online. Sekalipun kami belum bisa ibadah bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan, di gereja, kami percaya Tuhan hadir di setiap tempat di mana kami anak-anak-Mu berada. Dan kami berkumpul dengan keluarga kami untuk memuji menyembah Tuhan. Dan Engkau mengurapi ibadah ini supaya jadi berkat buat setiap orang yang menontonnya. Nama Tuhan dipermuliakan, Yesus ditinggikan, dan ketika firman Tuhan disampaikan, kekuatan, kuasa firman Allah bekerja. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pastinya ada kuasa Allah bekerja melalui hamba-Mu ini. Nama Tuhan diagungkan, dan kami semua terima anugerah kebenaran firman Tuhan, dan kami menikmati kehadiran Tuhan. Pastikan Tuhan pun menikmati untuk kehadiran kami di setiap rumah-rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sanggup membawa manusia masuk surga, kami memulai ibadah pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudaraku. Mari mulai masuk dalam ibadah pada hari ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya
karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kebaikan-Mu penuh dalam hidup kami. Tak henti-hentinya bibir kami memuji dan memegahkan Engkau, ya Allah. Kami menyembah-Mu Yesus. Puji dan syukur bagi-Mu,
Kalau sampai hari ini kami ada, itu karena kebaikan-Mu tidak pernah tinggalkan hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami persembahkan hidup kami hanya bagi-Mu Yesus. Darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. Worship you. You are here, working in this place.
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. I worship you, I worship you, Jesus, Jesus. We worship you, Lord. We praise your name. Let your name be lifted higher. You are here touching We every heart. worship you. I worship you. Worthy of our praise. I worship healing every heart, healing every heart. I worship you, I worship you, Jesus. Lord, you are great. Oh, Jesus, Worship you. you are a maker, miracle worker, Jesus. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Jesus. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Lord Jesus, You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 yes, Lord Jesus. That is who you are. Oh, That is who you are. 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 Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya.
bumi nyatakan, ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Mari jemaat yang di rumah, angkat suaramu lebih lagi buat Yesus Allah kita. Nyanyikan. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, amin, oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sukacita dan kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab di dalam Engkau diciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kami datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami mau katakan di hadapan Tuhan, Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Shalom Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur bisa bertemu kembali di ibadah online pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan memelihara hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan salah satu hal yang harus kita dapatkan adalah lewat kebenaran firman Tuhan. Salam saya, biarlah kiranya damai sejahtera, kesehatan yang datang dari Tuhan berlimpah-limpah di dalam kehidupan jemaat semua. Dan sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu sehingga pagi hari ini kami masih bisa beribadah walaupun kami masih tetap ibadah di rumah. Kiranya Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menjaga hidup kami, Tuhan juga menolong kami. Dan biarlah lewat kebenaran firman ini kekuatan Tuhan turun atas setiap kami. Untuk itu kami berdoa, lembutkan setiap hati kami. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan lewat penyampaian kebenaran firman Tuhan ini membuat kami mengerti rencana Tuhan di dalam setiap hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan biarlah dengan bahasa yang sederhana firman Tuhan ini boleh disampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, hari ini seluruh gereja dan orang-orang percaya memperingati hari Pentakosta. Pentakosta adalah hari ke-50 sejak Yesus bangkit, atau hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa ada hal yang begitu luar biasa terjadi di hari Pentakosta. Karena pada saat sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem, menunggu Roh Kudus sebagai penolong bagi seluruh kehidupan dan pelayanan mereka khususnya. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, di hari Pentakosta ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada Ibu Bapak sebagai sebuah aplikasi bagaimana kuasa Roh Kudus itu nyata sampai hari ini. Jadi makna dari Pentakosta yang pertama adalah selain penggenapan janji Tuhan di dalam perjanjian baru, Ibu Bapak. Yang kedua juga bagaimana murid-murid diperlengkapi dengan kuasa yang datang dari tempat yang maha tinggi untuk menyampaikan kabar baik ya dengan penuh keberanian. Nah, dalam hal ini tentu kita akan belajar bersama-sama supaya kita mengerti
bagaimana rencana Tuhan itu turun atas setiap saudara dan saya sebagai orang percaya juga di hari Pentakosta ini. Mari kita baca dulu dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, perhatikan ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ibu Bapak, dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 ini ternyata yang hadir pada saat itu bukan hanya para rasul atau murid-murid Yesus, tapi ada banyak orang percaya juga hadir di sana. Ya. Nah, yang menarik adalah di ayat 4. Dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi bahasa ini diberikan oleh Roh Kudus, ya, di mana Roh Kudus mulai menguasai mulut dan lidah mereka. Jadi selain bahasa roh atau bahasa lidah, ada bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang datang dari berbagai tempat. Ya, kalau saudara baca di ayat 7 dan selanjutnya, maka mereka itu heran. Orang-orang yang datang dari berbagai penjuru daerah agak heran. Mereka bilang, ini murid-murid orang-orang Galilea, tapi kenapa mereka bisa mendengar perkataan mereka dengan jelas? Ya, di sini kita melihat ada orang Partia, Media, Elam, banyak orang di sana. Jadi saya menyimpulkan begini, suatu kuasa dari Roh Kudus bisa membuat terjadinya mukjizat dan mengubah hidup seseorang, termasuk di dalam mereka berkata-kata. Nah, Ibu Bapak, dalam terjemahan lain bisa dikatakan apa yang mereka katakan itu adalah bahasa yang belum pernah mereka pelajari. Kalau saudara kita mau belajar bahasa Inggris, kita harus belajar, kita harus sekolah. Tapi lihat kuasa Roh Kudus yang turun pada saat itu tidak memerlukan waktu yang lama, seketika saja. Maka orang-orang, para rasul dan murid dan orang-orang percaya yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka bisa berbicara di dalam berbagai bahasa. Nah, dengan demikian Ibu Bapak lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 11, ini yang menarik bahwa apa yang disampaikan, apa yang dikatakan bukan sebuah kesombongan, saya jadi hebat, saya jadi lebih baik dari orang lain. Bukan. Ternyata ketika mereka dimampukan untuk berbicara dari satu daerah lain, Alkitab tulis begini, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Nah, saya mau ambil renungan kita pagi hari ini adalah yang poin ini, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ketika Roh Kudus menguasai ya lidah, mulut mereka, mereka berkata-kata bukan hal-hal yang lain, tapi yang dikatakan adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi dalam hal ini saya mau narik kesimpulan begini. Kuasa Roh Kudus turun atas para murid, rasul dan orang-orang percaya untuk menyampaikan kabar baik. Jadi hari ini saya mau ambil tema kuasa Roh Kudus membuat orang percaya bersaksi. Ibu Bapak, kenapa kita perlu kuasa Roh Kudus? Karena dengan kuasa Roh Kudus, Alkitab katakan begini, saudara dan saya akan dibawa kepada kebenaran, untuk kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Selama-lamanya adalah untuk kebenaran. Dengan demikian, waktu saudara menyampaikan firman, waktu saudara menjadi saksi Tuhan, saudara tidak akan keluar dari kebenaran. Salah satu contoh adalah khotbah Petrus. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat 11 sampai 26 dan selanjutnya, saudara akan menemukan bagaimana Petrus berani berkhotbah bukan tentang pengalaman pribadi dia menjadi seorang murid, tapi yang dia sampaikan adalah pribadi Yesus sebagai Tuhan, sebagai pribadi yang berkorban, naik di atas kayu salib, mati, bangkit, dan kemudian dimuliakan oleh Tuhan. Kemudian juga kalau saudara baca di kisah selanjutnya, saudara akan menemukan dia bercerita tentang bagaimana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Ya, dan dia mencurahkan kuasa Roh Kudusnya atas semua orang percaya. Jadi dia bawa setiap orang di dalam khotbah-khotbahnya untuk bisa beriman bukan kepada dia, tetapi kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja yang hidup. Dan dia sekarang dipenuhi roh keberanian untuk menyampaikan bahwa orang-orang percaya itu harus menerima suatu baptisan di dalam hidup dia. Ya, termasuk baik baptisan air ataupun baptisan di dalam Roh Kudus. Karena itu akan membuat kita akan menjadi kuat di dalam menghadapi hidup ini. Jadi Bapak, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari apa yang dilakukan oleh Petrus. Bapak, di dalam khotbahnya, lihat ketika dia berkhotbah tentang Tuhan, maka di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 Alkitab tulis begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saya rasa belum pernah ada sebuah ibadah ataupun KKR yang tiba-tiba ribuan orang itu mengalami pertobatan. Tapi kalau kita perhatikan dari ayat ini, orang-orang datang bertobat itu kepada Yesus, bukan karena Petrusnya. Nah, hari ini pertanyaannya bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah ada rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya sebagai orang percaya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain? Karena saudara, di dalam Lukas 4 ayat 18-19 pada saat itu Yesus ada di Nazaret, kemudian dia masuk di bait Allah dan dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia katakan begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi bagi saudara dan saya percaya hari ini sebagai orang percaya kita punya tugas yang mulia yang datang dari Tuhan untuk menjadikan hidup saudara dan saya menyampaikan kabar baik. Nah, orang-orang percaya yang seperti apa yang bisa menjadi saksi Tuhan atau menyampaikan kabar baik? Tentu adalah orang yang mentaati firman-Nya dulu. Saudara, kalau kita tidak taat akan firman Tuhan, bagaimana kita bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain? Kita mungkin bisa berkhotbah hebat, kita bisa mengolah kata-kata yang luar biasa, tapi orang akan melihat kehidupan kita. Adakah firman itu hidup di dalam hidup kita? Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 32 dikatakan begini, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi peranan Roh Kudus itu sangat penting di dalam hidup saudara sebagai orang percaya untuk menyampaikan kabar baik. Karena apabila tidak ada ketaatan yang benar kepada Kristus atau usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran kerajaan Allah, maka tentu hidup kita tidak akan menjadi saksinya. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus dengan kuasanya diberikan hanya kepada orang yang taat kepada nama Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan dikatakan, bahwa saudara dan saya menjadi saksi dari segala sesuatu itu, dan kita bekerja sama dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus mengaruniakan kekuatan bagi saudara, keberanian bagi saudara dan saya untuk menyampaikan kabar baik. Semua itu diterima oleh orang-orang yang taat kepada Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita mau introspeksi. Ketaatan seperti apa yang saudara dan saya kerjakan hari ini? Saudara, contoh begini. Ketika kita mengatakan, seorang mengatakan, aku mengasihi Kristus, atau aku mencintai Dia, atau aku merindukan Dia, atau lebih lagi, lebih sensitif lagi, aku melayani Dia, tapi tanpa hati yang rela dan taat, maka kalimat itu menjadi sebuah kalimat kosong belaka, Ibu Bapak. Kita harus mengerti firman Tuhan, belajar membaca, mendalaminya, mentaatinya, maka saya percaya kita akan mengalami sebuah pertumbuhan.
Tapi bagi orang yang hanya sibuk dalam pelayanan, sibuk menggali sana sini, mencari tentang pemahaman-pemahaman baru, tetapi karakter dia adalah karakter yang tidak taat, tidak ada ketaatan di dalam hidup dia kepada Tuhan, maka diragukan pertumbuhan rohaninya. Jadi hari ini dasar utama untuk saudara dan saya bisa melayani Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, saudara dan saya harus rela hati dan memiliki ketaatan kepada firman-Nya, sehingga hidup saudara dan saya akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan tentang orang-orang percaya yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan bukan hanya dikatakan, tapi dilakukan. Firman Tuhan disampaikan bukan hanya lewat sesuatu acara yang besar, sesuatu acara yang hebat, tapi sebetulnya yang bisa diterima adalah firman yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Jadi poin yang pertama hari ini, apa yang dimaksud dengan orang percaya yang bisa menyampaikan firman Tuhan? Saya menyimpulkan gini, sesuai dengan tema gereja tahun ini, yaitu orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau kita bicara hidup dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin kita, bukan kita yang membawa Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 firman Tuhan berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa, lihat, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita mulai berani menyaksikan tanpa dipimpin Roh Kudus, kemungkinan besar maka hidup kita tidak akan menjadi teladan bagi orang lain, karena ego kita nantinya yang akan memimpin. Tetapi ketika Roh Kudus memimpin hidup saudara dan saya, maka tadi Alkitab katakan kuasa dari Roh Kudus ini membuat hidup saudara dan saya akan menjadi saksinya. Nah, kenapa kita perlu Roh Kudus dalam hal ini? Saudara, pengalaman pribadi saya adalah begini. Saya lahir di keluarga Kristen, tetapi saya tidak mengerti tentang pertumbuhan iman dan pertumbuhan rohani. Kemudian satu saat saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan saat itulah bagaimana Roh Kudus mulai menyingkapkan apa yang terjadi di dalam hidup saya. Hidup lama harus ditinggalkan, kebiasaan buruk harus dibuang, keterikatan dunia itu harus dipatahkan di dalam nama Yesus. Kemudian dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, maka ada kehausan di dalam hidup saya untuk mulai memperdalam kehadiran Tuhan di dalam hidup saya. Dan demikian juga dengan hidup saudara. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan tolong kita semua untuk menyampaikan tentang kebenaran, bahkan seluruh kebenaran yang akan memuliakan Tuhan. Jadi, kenapa orang Kristen, orang percaya harus dipimpin Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan memimpin hidup orang itu terlebih dahulu sebelum dia menjadi kesaksian bagi orang lain untuk mengalami sebuah proses perubahan hidup. Sekali lagi, tidak ada istilahnya kita bersaksi tanpa kita mengalami perubahan hidup. Ya, begitu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, dimeteraikan oleh Roh Kudus, Efesus 1 bilang demikian, maka Roh Kudus akan mulai memulihkan hidup saudara. Dan dengan demikian, dampak daripada proses itu akan mengubah pola hidup, pola berkata, dan lain sebagainya. Jadi kekristenan yang saya temukan bukan diukur dari berapa lama kita ikut Tuhan, berapa lama kita melayani Tuhan. Ya, tetapi kekristenan itu akan terukur dengan baik ketika seseorang betul-betul rela dan taat kepada firman Tuhan. Jadi Roh Kudus akan memimpin hidup saudara dan saya ketika betul-betul firman itu ada di dalam hati kita dan dia mulai mengubah seluruh kehidupan kita. Ada satu clue bicara begini, saat firman-Nya itu tinggal di dalam hidup kita, maka pikiran, sikap, kata-kata, tindakan kita adalah ekspresi dari firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua firman Tuhan yang saudara baca, saudara imani, saudara aminkan firman Tuhan itu,
karena dia memiliki kekuatan dan otoritas. Sehingga dengan demikian, apa yang ada di dalam firman Tuhan itu adalah ekspresi dari watak atau karakternya Tuhan. Nah, bayangkan waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan, tetapi sikap, karakternya, kepribadiannya yang lama, yang buruk itu tidak mau dirubah, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan? Jadi ketika Roh Kudus memimpin hidup saudara, saya percaya yang pertama, itu saudara sendiri harus mengalami proses perubahan di dalam hidup saudara. Dengan demikian, perubahan itu menuju kepada hal yang baik yang bisa dinikmati oleh keluarga dan akhirnya juga dinikmati oleh orang banyak. Yang kedua, saudara, untuk kita menjadi orang percaya yang bisa menyampaikan kabar baik, kita harus berdiri sebagai orang percaya yang rendah hati. Karena Tuhan sangat menyenangi orang yang betul-betul rendah hati. Orang yang tinggi hati tidak mungkin menjadi kesaksian bagi banyak orang lain. Tetapi orang yang rendah hatilah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16, Alkitab berkata begini, karena jika aku memberitakan Injil, Paulus bilang demikian, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Nah, sampai dia tulis begini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi Bapak lewat ayat ini dikatakan begini, saudara sebagai orang percaya, hidupmu adalah kesaksian bagi banyak orang. Hidupmu adalah suratan terbuka bagi banyak orang, dibaca oleh banyak orang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana orang bisa menemukan firman, menemukan Kristus di dalam hidup saudara kalau kita tidak memiliki kerendahan hati. Dan saya yakin orang yang rendah hati adalah orang yang betul-betul haus untuk mencari Tuhan di dalam hidupnya. Salah satu contoh begini, Bapak, saya menemukan banyak di dalam kehidupan para pelayan Tuhan. Ada orang-orang yang punya kelebihan, ya dikasih talenta yang luar biasa. Dia mampu lakukan itu, tapi dia tidak pernah merendahkan orang lain atau mengecilkan orang lain. Sehingga dimanapun dia ada, di komunitas, di departemen manapun, maka hidupnya itu menjadi berkat bagi lingkungannya. Nah, saudara, kita harus rendah hati dalam menyampaikan kabar baik. Karena masalahnya begini, siapa saudara dan saya? Kita harusnya bersyukur sama Tuhan bahwa hidup kita di dunia ini dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Sehingga dari demikian kita tahu bahwa apa yang sedang terjadi di dalam hidup saudara dan saya itu merupakan sebuah proses yang Tuhan nyatakan atas rencananya atas hidup kita untuk kita bisa membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Saya ingat sekali waktu Yohanes Pembaptis dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Saudara, Yohanes Pembaptis waktu itu banyak membaptis orang. Kemudian ketika di kerumunan orang, ada beberapa orang datang menyanjung dia. Dan kemudian ada pertanyaan begini, apakah engkau Elia? Wow, nabi yang akan datang? Atau lebih hebat lagi sampai ada yang ngomong ini, atau engkau Mesias? Dalam segi manusia, kalau dia tidak memiliki kerendahan hati, dengan populernya dia pada saat itu, dia bisa berkata, ya, saya orang yang dikirim oleh Tuhan, saya nabi yang hebat. Dia bisa sampaikan itu. Tapi Alkitab tulis gini, waktu dia ditanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Elia? Dia dengan tegas berkata, bukan. Dan yang luar biasa, dengan rendah hati dia mengatakan begini, saya cuman alatnya Tuhan. Tidak lebih dari itu. Sama, saudara dan saya. Dimanapun hari ini kita bisa melayani, dipakai Tuhan, itu bukan karena engkau mampu, bukan karena kita hebat, tapi kita cuman alatnya Tuhan. Ya, alat dari Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, supaya apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis dengan berani menolak, bukan, maka seharusnya kita pun berani berkata seperti firman Tuhan. Dia katakan gini, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini ciri orang yang rendah hati. Saudara, kerendahan hati ini dibutuhkan, diperlukan bagi kita untuk menjadi orang percaya.
Karena tidak ada batu sandungan bagi orang yang rendah hati. Tetapi banyak orang sombong jatuh karena kerikil kecil saja. Dan hari ini saya merindukan kita semua datang kepada Tuhan dan kemudian memberi hidup saudara dipakai oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, orang percaya yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik adalah orang percaya yang punya kerinduan membawa jiwa-jiwa ke dalam persekutuan dengan Tuhan, bukan untuk persekutuan dengan diri dia. Saudara, ada banyak hal yang salah. Saya pernah mengalami sebuah kejadian begini di sebuah komsel. Komsel ini bisa berkembang. Ada salah satu komsel yang tujuannya cuma kumpulin orang, ya, sehingga orang memuji-muji, wah komselnya hebat nih, komselnya maju luar biasa, orangnya banyak. Tetapi ternyata di dalam prakteknya dia selalu memakai uang. Jadi kalau orang-orang yang mau datang, dia beri uang jalan, pulangnya dikasih uang supaya mereka bisa datang. Itu tidak salah sebetulnya kalau memang itu sesuai kebutuhan. Tapi kalau setiap orang yang kali datang dan diarahkan kepada kehebatan dia, kepada hatinya yang berbelas kasihan, itu salah. Karena yang Tuhan mau adalah kita sebagai orang percaya membawa jiwa-jiwa bukan untuk memuliakan kita, tapi membawa jiwa-jiwa masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga. Lihat, saya dengar firman, saya menikmati firman, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu yang saya sampaikan kepada banyak orang. Supaya, dikatakan begini, kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Lihat ditulis. Tetapi maksud di sini kami itu bukan pribadi. Karena ayat selanjutnya berkata begini, dan persekutuan kami, perhatikan di sini, adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Jadi waktu kita bawa orang-orang untuk datang kepada persekutuan saudara dan saya, ya istilahnya persekutuan itu bicara komunitas ya, maka mereka akan menikmati juga kehadiran Tuhan. Karena waktu mereka masuk di dalam komunitas saudara, maka mereka menemukan bahwa komunitas saudara adalah komunitas yang bersekutu dengan Tuhan Yesus. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Saudara, mari tempatkan Kristus sebagai yang utama di dalam komunitasmu, dalam persekutuanmu. Jadikan dia sebagai pemimpin di dalam komunitasmu, bukan engkau yang hebat. Saya ingat sekali setiap kali kita buka komsel, sesuatu komsel yang baru dibuka, maka yang kita doakan adalah begini, pakai hidup setiap kami para pelayan Tuhan, supaya lewat kehidupan kami banyak jiwa-jiwa datang, bukan kepada kami tetapi kepada Yesus. Kita hanya memberi fasilitasi saja atau memberi sarana, waktu dan tempat. Tapi tujuan kita adalah mempertemukan mereka dengan kasih karunia Tuhan, mempertemukan mereka dengan Yesus Tuhan. Sehingga dengan demikian kita percaya setiap jemaat atau umat Tuhan yang baru masuk di dalam persekutuan bukan menemukan saudara saja, tapi dia akan menemukan bahwa di dalam komunitasmu itu adalah komunitas yang dipimpin untuk memuliakan Tuhan. Nah, saya menemukan banyak hal yang seolah-olah komunitas yang rohani. Tetapi ketika kita masuk di dalam komunitas tersebut, wow, ternyata itu eksklusif banget. Orang-orang di dalam itu orang-orang yang the have istilahnya, orang-orang yang cukup banyak uang, orang-orang yang bisnisnya luar biasa. Nah, saudara, kalau sudah demikian persekutuan kita atau komunitas kita, maka kita akan menjadi penghalang. Padahal yang Tuhan mau, ayat tadi dikatakan bahwa ketika orang datang masuk di dalam komunitas saudara atau persekutuan saudara adalah orang yang berbagai-bagai tipe, berbagai-bagai persoalan yang dihadapi. Ya, kadang-kadang mungkin menjengkelkan kita, tapi itu yang Tuhan mau. Justru orang-orang yang demikianlah seharusnya kita bisa terima, kita bisa tampung. Kemudian biarlah di dalam persekutuan kita dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, dengan demikian kita tahu satu saat mereka akan mengalami sebuah perubahan di dalam hidup dia.
Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, di dalam Ibrani 10 ayat 24-25 dalam terjemahan yang lain, Alkitab berkata begini, dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Lihat, Alkitab tulis bahwa kita harusnya memperhatikan, saling perhatiin untuk bisa memberi dorongan. Seseorang yang datang dengan lemah, seseorang datang dengan hampir putus asa, maka tugas kita adalah memberikan sebuah kekuatan, dorongan supaya mereka bangkit kembali. Dan jangan salah dikatakan ini sebagai praktek mengasihi sesama, ya, melakukan hal yang baik. Kemudian ayat 25 dikatakan, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. Ini bicara persekutuan, ini bicara komunitas. Dan janganlah lalai seperti orang lain. Berarti ada komunitas yang lalai, ya. Nah, kita justru harus lebih setia saling kembali menguatkan. Sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Jadi di dalam sebuah komunitas yang benar, itu di mana orang-orang akan datang kepada komunitas atau persekutuanmu, dan mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan karena persekutuanmu adalah Tuhan yang memimpin di dalam hidupnya. Jadi itu poin yang ketiga, orang percaya yang dipakai Tuhan adalah orang yang membawa masuk orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk mengalami sebuah persekutuan dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau kita berbicara, kita bersekutu dengan Tuhan, tapi kita tidak hidup di dalam Tuhan, apa yang terjadi? 1 Yohanes 1 ayat 6 cukup keras berkata begini, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, nih ya, ayatnya dibuka begini, namun kita hidup di dalam kegelapan, maka kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Bapak yang dikasih Tuhan, saya yakin bahwa tujuan Tuhan membawa hidup saudara ada di dalam komunitas atau persekutuan, baik di gereja maupun komunitas-komunitas kecil di dalam rumah-rumah tangga kita. Tujuannya bukan mengumpulin orang, ya, supaya rame, makan-makan dan lain sebagainya, sehingga nama kita juga dipuji, dimuliakan, hebat, kita bisa kumpulin orang. Bukan seperti itu, saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah bahwa ketika mereka masuk dalam persekutuanmu, mereka menemukan engkau hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan sebuah pertanyaan. Kenapa kabar baik harus disampaikan? Dan siapa yang menyampaikan kabar baik ini? Saudara, di dalam Roma 10 ayat 13 Alkitab tulis begini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi istilahnya kalau orang berseru, orang harus datang, orang harus kenal, orang harus mengalami Kristus, orang harus tahu dulu. Nah, mereka akan mengalami keselamatan. Tapi ayat 14 berkata begini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Nah, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jujur, banyak dari kita setiap kali ibadah, setiap kali pelayanan, kita merindukan jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa diselamatkan. Tapi berapa banyak kita tutup mulut kita untuk menyampaikan kabar baik. Pada setiap kali, saudara, Tuhan berikan waktu dan kesempatan untuk saudara bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Menyampaikan kabar baik adalah bercerita tentang pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan, bagaimana hidup saudara dipulihkan, dan kebenaran itu nyata di dalam hidup saudara. Jadi istilahnya Ibu Bapak hari ini, orang-orang percaya adalah orang-orang yang hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Sehingga banyak orang akan mendengar firman Tuhan, banyak orang akan bertobat, dan banyak orang datang kepada Kristus mengalami pemulihan dan mereka akan diselamatkan. Jadi ketika Yesus berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku, maka Yesaya 6 ayat 8 harusnya berkata begini, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara, banyak pola pelayanan yang Yesus berikan contoh atau teladan untuk kita lakukan. Dan kita percaya hidup saudara dan saya juga akan dipakai oleh Tuhan. Hari ini
Tidak usah bergelar STH dulu untuk menyampaikan kabar baik. Tidak sekolah pendeta dulu untuk menyampaikan kabar baik. Tetapi kehidupan saudara yang mengalami pemulihan di dalam Tuhan, itulah yang akan saudara sampaikan kepada banyak orang. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Banyak orang hanya cari dengan berimannya, sementara perbuatannya tidak pernah mengalami perubahan. Tapi hari ini, sesuai dengan hari Pentakosta, saya percaya tujuan Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi murid-murid Rasul dan saudara dan saya sebagai orang percaya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Lanjutkan karya Kristus di dunia ini lewat kehidupanmu yang sudah mengalami pemulihan. Jadi kesimpulannya, saudara, kita percaya bahwa Roh Kudus menolong kita untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia ini, karena tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan mampu menjadi saksinya. Yang kedua juga, Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kita bersaksi tentang keselamatan. Jadi yang saudara katakan, yang saudara sampaikan hanya kebenaran, kebenaran, dan kebenaran. Hanya tentang Yesus, untuk Yesus, dan bagi Yesus selama-lamanya. Dan biarlah firman Tuhan yang sederhana ini juga mengingatkan setiap kita, ingat, berhati-hatilah, berjaga-jagalah dalam jalanan hidup, khususnya hari-hari ini, supaya hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga, juga bagi banyak orang. Saudara, hari ini suasana tidak begitu baik, tapi di dalam Tuhan kita percaya kita terus mengalami kebaikan. Dan biarlah kebaikan yang kita terima dari Tuhan juga kita bisa berbagi kepada orang lain untuk berbagi kebaikan juga. Ya, dan kiranya Tuhan boleh menjadi berkat di dalam hidup saudara, memulihkan kehidupan saudara, kemudian saudara dengan penuh keberanian dan keyakinan bahwa hidup saudara dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Bersaksilah bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan setiap kami kalau Pentakosta bukan hanya sebuah acara atau sebuah hal yang harus terus diperingati, tapi hari ini kita meyakini, kami meyakini bahwa Pentakosta Tuhan punya tujuan, bahwa setiap kami orang-orang percaya dipakai oleh Tuhan lewat hidup kami yang sudah mengalami pemulihan untuk menyampaikan kabar baik. Hari ini hamba berdoa di pagi hari ini, kiranya berkat yang dari Tuhan, pengertian-pengertian ilahi Tuhan nyatakan atas setiap kami sebagai orang-orang percaya, untuk membuka hati supaya Roh Kudus mulai bekerja, Roh Kudus mulai memimpin dalam hidup kami. Dengan demikian ketika Roh Kudus memimpin, maka Roh Kudus akan banyak singkapkan terlebih dahulu. Kami sebagai orang-orang percaya harus sungguh-sungguh mengalami sebuah perubahan di dalam hidup ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang rendah hati. Dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, kami akan selalu belajar rela dan taat untuk setiap perintah yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Dan kita percaya juga lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, seberapa banyak kita terlibat di dalam sebuah komunitas atau persekutuan, tapi mari kiranya Tuhan memberikan hikmat dan lebih lagi atas setiap kami. Tujuan Tuhan, kami ada di dalam sebuah persekutuan atau komunitas untuk mempertemukan orang-orang yang belum kenal Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi di dalam komunitas itu. Sehingga pada saat mereka masuk dalam persekutuan atau komunitas yang kami bangun, mereka menemukan hidup kami ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dengan demikian, kami percaya Tuhan terus akan pakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati umat-Mu yang hari ini ikut ibadah di rumah-rumah. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan yang baik. Tuhan berikan keteguhan hati, kesetiaan, ketaatan untuk ikut Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan terus berlimpah-limpah menjaga umat-Mu, memelihara umat-Mu. Sehingga dalam segala situasi kami tetap berlimpah dengan ucapan syukur, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Diberkatilah setiap kehidupan ibu bapak semua. Dan sebelum berpisah, mari angkat kedua tanganmu.
Kiranya damai sejahtera, kasih karunia yang dari Allah Bapa turun berlimpah-limpah atas hidup saudara dan saya. Dan kita percaya bahwa pertolongan dari Tuhanlah yang memampukan kita untuk terus menjalani hidup sepanjang di dunia ini dengan menjadi saksi Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.